Halo sobat sekalian, pernah nggak sih kalian tuh merasa bahwa malas banget mau bekerja, mau sekolah, mau belajar, mau olahraga? Nah, sudah berusaha melawan dengan sekuat tenaga, tapi kok malah berat banget rasanya gitu. Nah, tenang aja, kamu nggak sendirian, kita semua pasti sudah pernah merasakannya. Nah, di video kali ini kebetulan banget kita akan bahas mengenai alasan ilmiah kenapa hal itu bisa terjadi. Sekaligus ya, perlu sedikit tambahan untuk tips gitulah. Kita langsung ke videonya. Yang pertama, ternyata otak manusia secara alami sudah diprioritaskan untuk kenyamanan kita semua. Nah, menurut penelitian Yale, otak punya mode hemat energi. Karena dulunya nenek moyang kita, zaman dahulu, nenek moyang kita itu bertahan hidup. Jadi saat kita mau memulai sesuatu yang butuh usaha, otak langsung ngomong nih secara otomatis, jangan, bahaya, nanti capek. Nah, begitulah mungkin alasan yang bisa terjadi gitu. Nah, hal inilah yang bikin otak kita itu rasa kayak down gitu, motivasinya kurang banget. Nah, contoh aja seperti ini banyak banget melakukannya ya. Saat ingin mengerjakan tugas nih. Nah, kan merasa enak ya kalau misal sebelum tugas tuh scroll TikTok, Instagram dan sebagainya, maka semakin terlena gitu. Atau mau olahraga tapi malah buat tidur. Nah, itu insting yang lemah banget dan itu secara alami banget teman-teman. Nah, yang kedua ini, alasan kedua ini ya takut gagal. Banyak orang malas karena takut hasilnya itu nggak perfect atau nggak sesuai dengan harapan. Nah, maka dari itu otak secara otomatis memilih di zona nyaman aja, mengikuti alur-alur yang akan terjadi gitu daripada menghadapi resiko gagal. Nah, ini banyak banget yang memilihnya. Nah, otak itu memilih mending nggak usah daripada memulai nanti gagal. Nah, seperti itu bisa jadi. Atau contohnya seperti ini, kamu mau menulis buku nih tapi takut jelek, maka akhirnya nggak jadi menulis, cuman baca ataupun malah nggak sama sekali. Atau ingin berbisnis tapi takut bangkrut, takut gagal, takut nggak terjadi, takut nggak untung, ya gimana, mau apa, ya udah gitu. Oke, yang ketiga, tidak ada tujuan atau goals. Nah, poin ini sangat penting banget. Bayangkan kamu mau jalan-jalan tapi nggak punya destinasi, bingung kan, ya malas berangkat gitu. Sama kayak kerja atau belajar tanpa goal spesifik, nah itu juga malas, bingung. Otak jadi bingung, ngapain sih, capek-capek nggak ada hasilnya. Nah, itu otak kita itu secara otomatis akan ya seperti itulah. Nah, solusi singkatnya teman-teman, pecahkan tujuan besar ini dengan hal-hal kecil. Contohnya ini, ingin juara satu, maka belajar-belajar itu setiap harinya itu sekitar 30 menit gitu juga bisa. Nggak usah langsung setiap mau ujian baru belajar, setelah enggak. Ya kecil-kecil dulu lah. Nah, yang keempat ini penting banget juga, yaitu efek lingkungan teman-teman. Nah, pengaruh lingkungan ini benar-benar pengaruh banget ya. Kayak mungkin lingkungannya berbunyi, banyak rame gitu, ataupun kayak pada main game, ya itu pengaruh banget teman-teman. Kita juga bisa terjerumus karena hal itu, lingkungan itu walaupun misal pindah rumah yang dulunya baik jadi ya nggak baik, itu bisa banget. Nah, contohnya ya kayak kayak kita kerja lah gitu. Misal kita kerja nih, misal teman-teman tuh beragama Islam sebagai hijab, tapi kerjanya tidak di tempat yang tidak mewajibkan hijab atau bahkan melarang hijab, ya kan, teman-teman tuh lingkungannya tuh jadi enggak, ya gitu pokoknya. Nah, yang ketujuh atau yang selanjutnya yaitu teman-teman tuh merasa kurang tidur pokoknya. Nah, ini menurut banyak orang itu kurang tidur itu sangat mengganggu pikiran kita, mental kita. Ya walaupun banyak sekali ya sekarang tuh orang-orang yang malah pada bangun malam, apalagi orang-orang yang suka main game bangunnya malam, atau orang-orang yang sedang ya begitulah di tempat yang suasana begitu. Nah, itu mempengaruhi banget teman-teman. Nah, fisik itu sangat mempengaruhi banget. Nah, maka dari itu kita ke tipsnya berikutnya, ya tips yang dapat mengatasi ya masalah-masalah tadi. Yang pertama, ini mulailah dengan ritual-ritual, mulailah dengan hal-hal kecil gitu ya. Contohnya ya belajar sedikit-sedikit aja, nggak usah langsung lama apa. Kemudian bisa lingkungannya mendukung, kita cari lingkungan yang kondusif buat kita. Kemudian kita fokus pada proses bukan pada hasil. Sama kayak kebanyakan orang itu dari prosesnya dulu, mungkin pemula nanti jadi berhasil sukses gitu. Nah, ke yang selanjutnya kita bisa melewat kita mau ngasih penghargaan ke diri kita sendiri nih. Kalau misalnya kita bisa konsisten
7 hari, 14 hari, 1 bulan itu kita dapat apa. Nah, itu bisa kita review ataupun kita akan bisa pergi-pergi gitu. Nah, seperti itu dari saya. Nah, gimana solusinya buat teman-teman sekalian? Gimana, sudah tercerahkan nggak terkait masalah-masalah tadi? Ingat, malas itu ya wajar ya, tapi jangan biarkan itu mengatur hidupmu ya. Mulai dari hal kecil hari ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share ke teman-teman yang suka malas-malasan. Komen di bawah apa hal yang sulit buat kalian tuh terhindar dari malas. Oke, see you next time.